Siang itu, jalan protokol di kawasan Tamrin mendadak macet parah. Sebuah konvoi kendaraan hitam berpelat khusus dengan atribut Ormas GRIB Jaya melintas dengan pengawalan ketat. Polisi dari Satuan Lalu Lintas mencoba menghentikan salah satu kendaraan karena mencurigai adanya senjata tajam di dalam mobil. Namun, tindakan itu memicu adu mulut dengan para anggota GRIB Jaya yang menolak diperiksa dan merasa dilecehkan. Suasana memanas dalam hitungan detik. Seorang perwira polisi mencoba meredakan suasana, tapi seorang anggota GRIB Jaya meninju wajah polisi tersebut. Kericuhan pun pecah. Polisi yang merasa terancam menarik tongkat, dan adu fisik tak terelakkan. Beberapa anggota GRIB Jaya dipukul, salah satunya sempat roboh dan berdarah. Insiden ini direkam warga sekitar dan menyebar cepat di media sosial, memicu gelombang reaksi dari berbagai pihak. Pihak kepolisian segera menggelar konferensi pers dan menyatakan bahwa tindakan mereka sesuai prosedur, sementara GRIB Jaya menyebut polisi telah melakukan pemukulan brutal tanpa alasan jelas. Situasi menjadi tegang, dan isu ini mulai melebar dari sekadar kesalahpahaman menjadi simbol pertarungan harga diri. Ormas GRIB Jaya menuntut permintaan maaf terbuka dari Kapolda, sementara pihak polisi bersikeras tidak akan tunduk pada tekanan ormas manapun. Beberapa jam setelah insiden di Tamrin, situasi Jakarta kembali diguncang. Sekitar pukul 2 dini hari, puluhan orang bertopeng menyerbu markas polisi sektor Jakarta Selatan. Mereka bersenjata tajam, membawa bom molotov, dan menyerang secara brutal. Bangunan dilempari batu, kendaraan patroli dibakar, dan beberapa anggota polisi terluka parah. Penyerang bergerak cepat dan terorganisir, menghilang sebelum bala bantuan datang. CCTV di sekitar lokasi merekam sebagian penyerang mengenakan jaket hitam khas GRIB Jaya. Video itu tersebar ke publik dan langsung memicu kegemparan nasional. Polisi langsung menuduh GRIB Jaya sebagai dalang penyerangan, tapi pihak ormas membantah secara resmi. Mereka mengklaim itu hanyalah fitnah untuk membungkam suara rakyat yang mulai bangkit. Namun, publik mulai terbelah, ada yang mendukung polisi, tapi banyak pula yang bersimpati pada GRIB Jaya. Media mulai membumbui kejadian itu dengan berbagai narasi. Ada yang menyebut penyerbuan sebagai bentuk perlawanan rakyat terhadap penindasan, ada pula yang menyebut ini awal dari perang saudara kecil di ibu kota. Pemerintah tampak gamang, Presiden belum bersuara, sementara Menteri Koordinator Politik dan Keamanan menyerukan ketenangan. Namun, suasana sudah terlalu panas untuk diredam dengan kata-kata semata. Pagi harinya, Ketua Umum GRIB Jaya, Bung Raka Wiratama, muncul dalam siaran langsung nasional. Dengan latar belakang bendera merah putih dan ratusan anggota ormas berjaga di belakangnya, ia menyampaikan pidato keras. Dalam suaranya yang tegas, ia menuduh polisi telah menjadi alat kekuasaan yang sewenang-wenang dan menjadikan rakyat sebagai musuh. Kami tidak akan tinggal diam. Kami bukan penjahat, kami adalah rakyat yang punya harga diri, katanya lantang. Pidato itu langsung menyulut semangat para pendukungnya. Ratusan titik di Jakarta dan kota-kota besar mulai dipenuhi posko GRIB Jaya yang sebelumnya hanya informal, kini berubah jadi semacam kantor pelayanan masyarakat. Mereka membantu warga yang butuh perlindungan, mengawal ibu-ibu pasar, bahkan membantu mengatur lalu lintas. Banyak rakyat kecil mulai membandingkan tindakan konkret GRIB Jaya dengan aparat yang dinilai lebih banyak duduk di kantor. Pihak kepolisian tentu tidak tinggal diam. Mereka menuduh GRIB Jaya telah memprovokasi konflik sipil dan mulai menyelidiki sang ketua dengan dugaan penghasutan. Namun, setiap gerakan polisi justru memperbesar simpati masyarakat terhadap GRIB. Media sosial dipenuhi komentar mendukung ormas tersebut, menyebut mereka pahlawan rakyat dan pengganti polisi yang gagal. Isu bukan lagi soal pemukulan, tapi siapa yang benar-benar layak menjaga negeri. Ketegangan semakin tak terkendali ketika Densus 88 dan Brimob melakukan operasi diam-diam pada malam hari dan menangkap 10 anggota GRIB Jaya di berbagai lokasi. Mereka digelandang tanpa surat penangkapan resmi, hanya disebut sebagai pengamanan terhadap pelaku dugaan teror. Keluarga dan warga sekitar yang melihat langsung kejadian itu mengaku para petugas bertindak kasar, menodongkan senjata, dan tidak menjelaskan alasan penangkapan. Keesokan harinya, video penangkapan brutal itu tersebar luas. Di dalam video, tampak seorang anggota GRIB Jaya yang ditarik dari rumahnya dalam keadaan hanya mengenakan kaos oblong dan celana tidur, diseret di jalanan di depan istri dan anak-anaknya. Tangisan keluarga,
teriakan warga, serta intimidasi aparat memicu gelombang kemarahan luar biasa di kalangan masyarakat yang sebelumnya netral. Ribuan komentar bermunculan, sebagian menyebut ini sebagai bukti arogansi negara. Dalam hitungan jam, kantor-kantor polisi di beberapa titik mulai didatangi massa GRIB Jaya yang menuntut pembebasan rekan mereka. Di Jakarta Timur, satu kantor polsek dilempari batu dan dibakar sebagian. Polisi kewalahan menghadapi massa yang tidak hanya besar, tapi juga siap mati demi kehormatan organisasi. Aroma perang mulai tercium, pemerintah masih bungkam, dan aparat kepolisian mulai ketakutan menghadapi situasi yang mereka ciptakan sendiri. Hari Jumat yang biasanya tenang berubah menjadi neraka. Sekitar pukul 2 siang, ribuan anggota GRIB Jaya turun ke jalan-jalan utama Jakarta, membawa spanduk, megafon, dan orasi panas. Mereka bergerak ke arah Mapolda Metro Jaya. Polisi mencoba menghadang di Jalan Sudirman, namun jumlah massa terlalu besar. Lemparan batu, botol, hingga petasan terjadi. Polisi membalas dengan gas air mata, tapi tak membuat massa mundur. Pertempuran jalanan pecah, mobil-mobil dinas dibakar, polisi yang terpisah dari barisan dipukuli hingga tewas. Dalam kekacauan itu, seorang perwira muda bernama Ibtu Andika kehilangan nyawanya setelah dipukuli dan dilempar ke dalam api oleh massa yang kalap. Rekan-rekannya hanya bisa menyaksikan dari kejauhan karena situasi tak terkendali. Di lokasi lain, seorang polisi tertembak oleh senjata rakitan, diduga milik anggota GRIB yang menyamar. Media nasional menyebut hari itu sebagai Jumat Hitam di Jakarta. Lebih dari 80 orang terluka, dan 3 polisi dinyatakan meninggal. Masyarakat justru menyalahkan aparat karena dianggap tidak bisa mengayomi dan hanya tahu represif. Beberapa pengamat bahkan mulai menyebut GRIB Jaya sebagai kekuatan sipil baru yang tak bisa diremehkan. Indonesia berada di titik nadir konflik horizontal antara negara dan rakyat yang merasa dikhianati. Malam setelah peristiwa berdarah itu, Jakarta kembali diguncang oleh serangan yang tak terduga. Sekelompok besar massa yang diduga bagian dari GRIB Jaya menyerbu markas besar kepolisian daerah Jakarta. Mereka datang dalam jumlah ribuan, sebagian membawa senjata tajam, batu, dan botol molotov. Walau sudah dijaga ketat, polisi tidak mampu menahan laju massa yang beringas dan telah dipenuhi amarah. Bentrokan pun pecah, dan api mulai melahap beberapa bagian gedung utama. Asap tebal mengepul ke langit malam Jakarta. Teriakan, suara tembakan peringatan, dan sirene ambulans bersahut-sahutan. Polisi yang bertugas di dalam markas terpaksa mundur karena kalah jumlah dan kekuatan. Beberapa mencoba menyelamatkan dokumen penting dan tahanan dari sel. Namun, dalam kekacauan itu, gudang senjata kecil ikut terbakar dan meledak, membuat suasana semakin mencekam. Api baru berhasil dipadamkan dini hari, namun kerusakan sudah terlanjur masif. Keesokan harinya, foto-foto dan video markas polisi yang hangus tersebar ke seluruh negeri. Simpati untuk polisi mulai muncul, tapi tak sedikit pula masyarakat yang menyoroti kenapa bisa sampai segila itu. Banyak rakyat kecil bersuara bahwa ini adalah akumulasi kekecewaan terhadap polisi yang selama ini lebih melindungi elit dan menindas rakyat kecil. Sementara itu, GRIB Jaya menyatakan serangan itu bukan aksi resmi organisasi, namun menyebut kejadian itu sebagai puncak kemarahan rakyat yang tak bisa dibendung. Presiden akhirnya angkat suara dalam siaran nasional. Dengan wajah tegang, ia menyerukan agar seluruh pihak menahan diri dan kembali ke jalur hukum. Namun pernyataan itu dianggap terlambat. Rakyat merasa presiden hanya bersembunyi ketika konflik memuncak. Di sisi lain, Kapolri menyatakan bahwa GRIB Jaya telah berubah dari organisasi sipil menjadi kelompok teroris sipil dan mengancam akan membubarkan ormas itu secara paksa. Namun ancaman itu malah memicu gelombang baru kemarahan. GRIB Jaya langsung merespons pernyataan Kapolri dengan mengadakan rapat akbar di lapangan Monas yang dihadiri ribuan simpatisan dari berbagai kota. Dalam pidatonya, Bung Raka mengumumkan bahwa pihaknya kini mendirikan Dewan Rakyat Sipil sebagai kekuatan moral dan hukum tandingan. Ia menyebut polisi telah gagal menjalankan amanat UUD 1945, dan rakyat harus mengambil kembali kedaulatan hukum. Pidato itu menggema, dan disambut sorak-sorai luar biasa dari massa. Dalam waktu singkat, pos-pos GRIB Jaya bermunculan di berbagai wilayah, memberikan pelayanan hukum alternatif, pengamanan lingkungan, dan mediasi konflik. Mereka mulai menyita narkoba, menangkap pencuri,
dan menyerahkan ke pengadilan rakyat. Anehnya, masyarakat banyak yang mendukung. Mereka merasa lebih aman dengan GRIB Jaya dibanding polisi resmi. Di pasar, terminal, hingga perkampungan padat, suara yang sama terdengar, kalau GRIB yang jaga, kami tenang. Akibat tekanan dan serangan yang tak berhenti, kepolisian secara diam-diam menarik sebagian besar pasukannya dari wilayah rawan seperti Jakarta Timur, Utara, dan sebagian daerah penyangga. Mereka menghindari konfrontasi terbuka yang bisa menambah korban jiwa. Hal ini membuat kekosongan kekuasaan di wilayah-wilayah tersebut. GRIB Jaya dengan cepat mengisi ruang itu, mengatur patroli malam, mengawal distribusi barang, hingga menyelesaikan kasus sengketa warga. Di salah satu pasar tradisional di Jakarta Utara, warga memberikan testimoni bahwa sejak GRIB Jaya mengambil alih penjagaan, tidak ada lagi pungli atau pemalakan. Penjual kecil bisa berjualan dengan aman, dan maling yang tertangkap langsung diadili secara terbuka. Masyarakat mulai memberi donasi sukarela kepada GRIB sebagai bentuk dukungan dan ucapan terima kasih. Ini memperkuat posisi GRIB sebagai penjaga hukum alternatif yang nyata dan efisien. Sementara itu, polisi yang tersisa mengalami demoralisasi berat. Banyak yang memilih cuti, mengundurkan diri, atau bahkan menyamar karena takut diburu oleh massa. Komando dari Mabes Polri tak lagi efektif, dan koordinasi internal runtuh. Beberapa anggota yang masih setia bahkan menyuarakan agar pemerintah segera bernegosiasi dengan GRIB Jaya daripada terus menumpuk korban. Negara tampak goyah, dan kekuatan sipil mengambil alih panggung utama. Di tengah kekacauan nasional, GRIB Jaya mendeklarasikan berdirinya Dewan Sipil Nasional, DSN, sebuah lembaga tandingan yang diklaim mewakili aspirasi rakyat di seluruh Indonesia. Bung Raka Wiratama ditunjuk sebagai ketua dewan, dan tokoh-tokoh sipil, aktivis anti korupsi, serta mantan penegak hukum yang kecewa, ikut bergabung. Deklarasi ini dilakukan secara terbuka di Stadion Gelora Bung Karno, yang dipenuhi puluhan ribu simpatisan. Dalam pidatonya yang berapi-api, Bung Raka menyatakan bahwa DSN akan mengembalikan supremasi hukum kepada rakyat dan membersihkan aparat dari para mafia hukum. Ia menuduh aparat kepolisian sudah terlalu lama menjadi alat penguasa dan sarang korupsi. Kami tidak menggantikan negara, kami justru menyelamatkan negara dari kehancuran, ucapnya disambut tepuk tangan dan sorak dukungan dari massa yang hadir. Siaran langsung pidato itu ditonton jutaan orang di seluruh Indonesia. Gerakan ini pun meluas. Di berbagai provinsi, cabang DSN dibentuk dengan cepat. Mereka mengeluarkan surat tugas bagi petugas lapangan, membuat sistem pelaporan berbasis aplikasi, dan bahkan mulai mengatur lalu lintas dan penyelesaian sengketa. Kekuatan hukum dan otoritas kepolisian perlahan-lahan berpindah ke tangan ormas. Para jurnalis mulai menyebut ini sebagai revolusi sipil terbesar sejak reformasi. Pemerintah pusat lumpuh dalam kebingungan. Merasa wibawanya direnggut, sejumlah petinggi Polri mulai merancang operasi balasan secara diam-diam. Operasi ini dinamakan pemulihan amanah, melibatkan satuan elit seperti Densus 88, Brimob, hingga bantuan dari militer dalam lingkup terbatas. Target mereka adalah menciduk Bung Raka dan memukul pusat kekuatan GRIB Jaya di Jakarta dan Jawa Barat. Namun mereka tahu, operasi ini harus dilakukan secara senyap dan presisi tinggi agar tak menyulut amarah rakyat lebih besar. Operasi pun dimulai malam hari. Pasukan khusus menyisir wilayah Cibubur tempat Bung Raka diduga bermarkas. Namun, GRIB Jaya ternyata sudah mendengar bocorannya. Saat pasukan elit tiba, mereka disambut oleh barikade warga sipil yang berdiri di jalan-jalan kecil, termasuk ibu-ibu dan anak muda. Mereka memblokade jalur masuk dengan mobil dan motor. Di dalam, GRIB sudah menyiapkan pasukan tempur lengkap dengan senjata rakitan dan drone pengintai. Baku tembak terjadi. 3 anggota Densus tewas, sementara 6 lainnya luka-luka. Pasukan elit terpaksa mundur. Keesokan harinya, Bung Raka kembali tampil di media, menyebut bahwa rakyat sudah tidak takut lagi pada alat kekuasaan yang brutal. Serangan itu justru membuat simpati publik terhadap GRIB Jaya semakin kuat. Banyak yang menyebut mereka sebagai pasukan rakyat sejati. Pemerintah kembali kehilangan legitimasi. Dunia internasional mulai melirik krisis ini sebagai ancaman kestabilan regional. Untuk memperkuat legitimasi hukum mereka, Dewan Sipil Nasional menggelar pengadilan rakyat pertama di lapangan Banteng. Mereka menghadirkan tersangka kasus korupsi pengadaan bansos,
yang selama ini tidak tersentuh oleh hukum. Persidangan terbuka digelar dengan pengacara, hakim sipil dari kalangan akademisi, dan juri dari perwakilan warga. Proses itu disiarkan secara langsung dan menjadi viral dalam hitungan jam. Warga dari berbagai latar belakang memadati lokasi. Mereka menyaksikan langsung tersangka dipaparkan bukti keterlibatannya dalam korupsi yang merugikan rakyat kecil. Bukti-bukti digital, dokumen transaksi, dan kesaksian mantan staf kementerian dibuka secara transparan. Persidangan itu menjadi simbol bahwa rakyat mampu mengadili kejahatan tanpa perlu aparat korup. Vonis dijatuhkan, hukuman kerja sosial selama 5 tahun dan penyitaan seluruh harta. Respon publik sangat positif. Banyak tokoh masyarakat dan mantan pejabat mendukung langkah ini sebagai bentuk keadilan sejati. Sebagian pengacara dan akademisi hukum yang awalnya skeptis pun mulai terlibat dalam sistem hukum alternatif ini. Polisi dan jaksa justru tampak bingung dan diam. Negara seolah kehilangan kendali atas hukum. Masyarakat kini melihat GRIB Jaya bukan lagi sebagai ormas, melainkan sebagai penegak keadilan sejati. Presiden yang tertekan oleh tekanan dari berbagai pihak akhirnya memanggil Panglima TNI, Kapolri, dan sejumlah menteri untuk rapat darurat di Istana Negara. Dalam pertemuan tertutup itu, Presiden mengajukan usul pembentukan Satgas Penegakan Kedaulatan Negara untuk menertibkan kekuatan GRIB Jaya dan Dewan Sipil Nasional. Namun, Panglima TNI dengan tegas menolak menggunakan militer melawan rakyat sipil, sementara Kapolri ragu-ragu karena moral pasukan sudah sangat rendah. Kegagalan pemerintah untuk bertindak cepat justru memperkuat posisi GRIB Jaya. Bung Raka melihat peluang ini dan mengumumkan pembentukan Majelis Keadilan Nasional (MKN), lembaga tertinggi versi rakyat yang akan menggantikan Mahkamah Agung dan lembaga hukum lama. Puluhan ribu relawan hukum, tokoh adat, dan ulama dari seluruh Nusantara dikirim ke Jakarta untuk menghadiri pelantikannya. Seruan, hukum rakyat bangkit, bergema di seluruh media sosial dan jalanan ibu kota. Pada hari pelantikan, jutaan orang turun ke jalan. Mereka memenuhi Monas, Bundaran HI, hingga Istana Negara yang kini nyaris kosong dari pengamanan. Tidak ada bentrokan, tidak ada perlawanan. Aparat kepolisian mundur, sebagian bahkan membuka baju dinas dan bergabung ke dalam barisan rakyat. Di podium, Bung Raka menyatakan, hari ini hukum lama mati. Hukum baru lahir dari rahim penderitaan rakyat. Indonesia resmi memasuki babak baru, kudeta hukum tanpa senjata. Dalam beberapa minggu, struktur hukum dan pemerintahan alternatif yang dibentuk oleh GRIB Jaya mulai berjalan secara sistematis. Posko-posko hukum rakyat didirikan di setiap kelurahan. Di sana, masyarakat bisa mengadukan persoalan mereka, dari utang, kekerasan rumah tangga, hingga sengketa tanah, tanpa pungli, tanpa prosedur rumit. Ribuan pengacara muda dan aktivis menjadi relawan, membentuk jaringan yang disiplin dan cepat tanggap. Sementara itu, aparat kepolisian yang masih loyal kepada institusi lama mulai hidup dalam ketakutan. Di beberapa daerah, markas polisi kosong, digantikan oleh Pusat Keadilan GRIB. Bendera GRIB Jaya berkibar di kantor-kantor pelayanan publik. Di Jakarta, Jalan Trunojoyo, markas besar kepolisian, kini berubah nama menjadi Jalan Keadilan Rakyat. Gedung itu pun diambil alih dan dijadikan pusat pelatihan kader penegak hukum rakyat. Masyarakat yang selama ini merasa kecewa dan takut terhadap polisi, justru merasa aman bersama GRIB. Mereka dilayani dengan sopan, cepat, dan tanpa pungutan liar. Citra kepolisian pun hancur total. Berbagai survei nasional menunjukkan 87% rakyat lebih percaya GRIB Jaya dibanding aparat kepolisian resmi. Dunia internasional pun mulai bertanya-tanya, apakah Indonesia masih negara hukum atau sudah berubah menjadi negara revolusioner. Ketika situasi dianggap makin tidak terkendali, sejumlah negara mulai memberikan perhatian serius terhadap krisis di Indonesia. PBB, ASEAN, hingga Uni Eropa mengeluarkan pernyataan yang mendesak stabilitas segera dipulihkan dan supremasi hukum ditegakkan. Namun mereka bingung, siapa yang sekarang mewakili hukum Indonesia. Pemerintah resmi sudah kehilangan wibawa, sementara GRIB Jaya tidak diakui secara internasional. Amerika Serikat mengirimkan utusan diplomatik khusus untuk menemui Bung Raka. Pertemuan itu berlangsung di Bandung dan dilakukan secara terbuka. Dalam pertemuan tersebut, utusan AS menyampaikan kekhawatiran atas kondisi negara, namun Bung Raka menegaskan bahwa yang sedang terjadi bukanlah kudeta, tapi pemulihan kedaulatan rakyat.
Ia menolak segala bentuk campur tangan asing, namun membuka diri untuk kerjasama kemanusiaan dan rekonstruksi sistem. Pertemuan itu membuat GRIB Jaya mendapat legitimasi de facto dari luar negeri. Dukungan terhadap pemerintah pusat semakin menipis. Banyak pejabat dan anggota DPR memilih melarikan diri ke luar negeri atau menyatakan netral. Kekuasaan benar-benar bergeser tanpa satu pun peluru ditembakkan. Indonesia kini secara nyata dikuasai oleh kekuatan sipil alternatif. Sesuatu yang belum pernah terjadi sejak kemerdekaan. Di tengah keruntuhan moral dan struktur institusi, masih ada segelintir perwira polisi yang memilih bertahan. Mereka mendirikan basis pertahanan terakhir di wilayah Cikeas, Bogor, dikenal sebagai Benteng Trunojoyo. Di sana, sekitar 300 personel elit berkumpul di bawah pimpinan Brigjen Pol Arman Prasetyo, seorang jenderal muda yang dikenal idealis dan berani. Ia menyatakan tidak akan menyerah kepada kekuatan ormas, dan bersumpah untuk mengembalikan martabat Polri. GRIB Jaya tak tinggal diam. Mereka menganggap keberadaan benteng ini sebagai ancaman. Namun Bung Raka menolak mengerahkan kekerasan. Ia justru mengirim delegasi tokoh agama, mantan jenderal, dan aktivis HAM untuk bernegosiasi. Delegasi diterima dengan hormat, namun Brigjen Arman tetap menolak menyerah. Kami bukan melawan rakyat, kami mempertahankan hukum negara, katanya. Namun di balik tembok markas itu, persediaan makanan menipis, dan tekanan mental mulai terasa. Dalam minggu-minggu berikutnya, ratusan polisi dari Benteng Trunojoyo mulai membelot atau diam-diam kabur. Arman menyadari ini adalah akhir dari perlawanan formal. Pada suatu malam yang sunyi, ia merekam pesan terakhir, permintaan maaf kepada rakyat, dan harapan bahwa di masa depan hukum tidak dikendalikan oleh kekuatan massa. Keesokan harinya, ia menyerahkan diri kepada tim GRIB Jaya. Benteng terakhir pun runtuh. Tak ada lagi simbol perlawanan formal dari institusi lama. Dengan tidak adanya perlawanan tersisa, GRIB Jaya bersama Dewan Sipil Nasional segera membentuk Komisi Konstitusi Rakyat untuk menyusun ulang dasar hukum negara. Para ahli hukum, aktivis, ulama, budayawan, dan perwakilan masyarakat adat duduk bersama menyusun konstitusi baru Nusantara. Mereka bertekad membentuk sistem hukum yang transparan, adil, dan tidak bisa dimonopoli oleh aparat bersenjata. Rancangan konstitusi itu menghapuskan kekuasaan absolut kepolisian dan menggantinya dengan sistem hukum kolektif berbasis komunitas. Pengawasan dilakukan langsung oleh rakyat melalui Majelis Keadilan Wilayah. Tugas penindakan diserahkan kepada Satgas Rakyat Sipil yang terlatih dan tunduk pada keputusan komunitas. Hukum tidak lagi menjadi milik elit, tapi dikembalikan kepada rakyat. Proses ini mendapat dukungan luar biasa dari masyarakat. Kampus-kampus hukum mengadakan seminar dan pelatihan sistem baru. Sekolah-sekolah mulai mengajarkan kurikulum keadilan sosial, bukan sekadar hukum pidana. Di TV nasional yang kini dikuasai oleh jaringan rakyat, tayangan edukasi hukum rakyat menjadi acara paling populer. Indonesia telah resmi lahir kembali sebagai negara berbasis partisipasi sipil. Dengan kekuasaan dan legitimasi penuh di tangan rakyat, GRIB Jaya menggelar pengadilan nasional luar biasa untuk mengadili para jenderal dan elit politik yang dituduh melakukan kejahatan sistemik. Persidangan ini digelar terbuka di Stadion Utama Senayan, dengan pengamanan dari pasukan rakyat. Ribuan orang hadir langsung, jutaan lainnya menyaksikan melalui siaran daring. Di antara terdakwa adalah mantan Kapolri, beberapa petinggi Mabes Polri, dan 2 mantan menteri. Tuduhan berkisar dari korupsi dana operasional, pembiaran pembunuhan oleh aparat, hingga pengkhianatan terhadap amanat reformasi. Bukti-bukti ditampilkan secara gamblang, rekaman, dokumen, hingga kesaksian dari korban. Tidak ada yang bisa menghindar. Mereka bukan hanya diadili secara hukum, tapi juga secara moral. Vonis yang dijatuhkan bervariasi, sebagian divonis pengasingan, sebagian lagi dijatuhi kerja sosial seumur hidup. Tidak ada hukuman mati, karena konstitusi baru menolak kekerasan sebagai bentuk balas dendam. Rakyat bersorak. Bagi mereka, ini bukan sekadar pengadilan, tetapi momen penyucian bangsa. Sebuah peristiwa monumental yang menandai akhir era gelap penegakan hukum di Indonesia. Setelah gelombang besar rekonstruksi hukum dan pengadilan kejahatan masa lalu, Indonesia perlahan memasuki fase stabil. Jakarta yang dulu dipenuhi bentrokan, kini dipenuhi diskusi publik, pasar rakyat, dan kelas-kelas hukum gratis di taman-taman kota. Rakyat merasakan perubahan secara nyata, pelayanan publik lebih cepat, tidak ada pungli,
dan rasa takut terhadap seragam telah hilang. Pemerintah pusat tidak lagi menjadi satu-satunya pusat kekuasaan, wilayah-wilayah diberi otonomi besar untuk menyesuaikan sistem keadilan mereka. Bung Raka tidak mengangkat dirinya sebagai pemimpin absolut. Ia membentuk Dewan Kepemimpinan Rakyat yang terdiri dari wakil masyarakat adat, akademisi, tokoh agama, buruh, dan petani. Mereka bersama-sama menyusun arah pembangunan nasional. Sistem demokrasi langsung diperkuat, namun dengan pengawasan komunitas dan hak veto kolektif untuk mencegah munculnya elit baru yang korup. Internasional mulai mengakui keabsahan struktur baru ini. Beberapa negara, terutama dari Amerika Latin dan Afrika, mengirimkan utusan belajar sistem hukum komunitas yang diterapkan GRIB Jaya. Indonesia kini dikenal sebagai pelopor demokrasi hukum berbasis rakyat. Meski transisinya berdarah dan penuh konflik, hasilnya menginspirasi dunia. Dari reruntuhan polisi yang terbakar, lahir sistem keadilan yang lebih manusiawi dan merakyat. Namun, tidak semua pihak bisa menerima keadaan baru ini. Di luar negeri, kelompok eksil yang terdiri dari mantan jenderal, politisi, dan taipan yang kehilangan kekuasaan, mulai menyusun rencana balas dendam. Mereka membentuk Komite Pemulihan Republik Indonesia di Singapura dan menggalang dana serta simpatisan untuk merebut kembali tanah air yang direbut massa. Mereka menyewa konsultan militer dan merancang strategi infiltrasi. Di dalam negeri, sejumlah kelompok bawah tanah juga mulai muncul. Mereka merindukan sistem lama yang memberi mereka keuntungan. Terjadi beberapa sabotase kecil terhadap infrastruktur baru, pembakaran pos keadilan, penyerangan terhadap relawan GRIB Jaya, hingga penyebaran hoaks yang menuduh sistem baru ini dikendalikan oleh ideologi asing. GRIB Jaya tidak tinggal diam. Mereka membentuk divisi intelijen rakyat untuk memburu dan mencegah kebangkitan kontra-revolusi. Bung Raka tahu bahwa perjuangan belum selesai. Dalam pidatonya di lapangan Banteng, ia berkata, revolusi bukan hanya soal mengganti sistem, tapi menjaga agar sistem baru tidak diracuni oleh hasrat kekuasaan. Ia mengajak rakyat untuk tetap waspada dan bersatu. Karena yang mereka lawan bukan hanya polisi, tetapi seluruh warisan feodalisme dan ketakutan yang diwariskan selama puluhan tahun. 10 tahun berlalu sejak peristiwa besar itu. Indonesia kini menjadi negara paling stabil di Asia Tenggara. Sistem hukum berbasis komunitas telah menyatu dalam kehidupan masyarakat. Tak ada lagi polisi bersenjata patroli di jalan, digantikan oleh penjaga sipil desa yang dikenal dan dipilih langsung oleh warga. Pengadilan dilakukan di Balai Rakyat, dengan pendekatan damai dan restoratif, bukan penghukuman keras. Bung Raka, yang menolak terus memimpin, mengundurkan diri dan hidup sederhana di Maluku. Namun, kisah perjuangannya tetap hidup dalam buku-buku sejarah, film, dan lagu-lagu rakyat. Anak-anak sekolah hafal namanya, bukan sebagai penguasa, tapi sebagai simbol harapan dan perlawanan terhadap ketidakadilan. Dunia mengirim utusan belajar ke Indonesia, bagaimana bangsa ini bangkit bukan dengan senjata, tapi dengan keberanian moral. Dan di suatu malam tenang di Ambon, Bung Raka duduk menatap laut. Di hadapannya cahaya bulan memantul di permukaan air. Ia tersenyum, bukan karena merasa menang, tapi karena tahu, Indonesia kini telah kembali ke pangkuan rakyat. Sejarah tidak ditulis oleh penguasa, tapi oleh mereka yang berani berkata cukup, dan memilih untuk melawan, bukan demi kekuasaan, tapi demi masa depan yang lebih adil.